Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan vokalisnya 888 Band. Masih bersama dengan Bang Alam di sini. Bang Alam, ini tadi sempat tertunda ya pertanyaannya, bagaimana apa nih yang udah disusun? Cita-citanya di tahun ini 888 Band ini mau seperti apa? Cita-cita kita sebenarnya kita mau buat EP sebenarnya. EP itu 4 lagu. 4 lagu itu bakal kita rilis di tahun ini. Itu pertama, itu cita kita. Cita-citanya. Itu udah disusun. Belum album atau mini albumnya belum. Oh, Tapi EP dulu. EP itu berisikan 4 lagu sampai 6 lagu biasanya. Terus juga yang pasti ya banyak panggung dong pasti. Ya, tentunya itu dari tahun ke tahun itu dari pasti tahun ke cita-citanya. tahun. Oke. Banyak panggung, terus ya insya Allah siapa tahu ada yang mau ngejakin kita tour. Insya Allah, amin. Siapa tahu kan. Itu aja sih untuk saat ini, kita fokus ke lagu sendiri dulu sih. Ngebuat karya lagi gitu. Intinya tadi mau buat EP itu tadi ya. EP itu tadi. Ceritanya. Semoga lancar semuanya. Ini udah jalan hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun, udah pasti ada suka dukanya dalam band ini. Apa aja dari dukanya dulu deh, pengen dengerin. Dari duka. Gak usah nangis dong. belum. Belum, oke. Dari duka ya pasti ada momen dimana kita ngeband dengan bukan perjanjian sih, dengan sponsor yang gede nggak dibayar pernah. Oh, pernah? Pernah. Nggak dibayar? Pernah. Gimana itu? Tapi perjanjiannya dibayar? Nggak, dari perjanjiannya dia emang nggak mau bayar, is okay kan? Ya udah, kirain emang dia ini ngadain ada bayaran atau enggak gitu kan? Ternyata yang sakit hatinya di depan mata Alam sama Doni itu, dia ngebayar teman kita yang manggung itu. Awal-awal banget ya, 98 manggung kedua, apa kalau nggak salah habis launching gitu. Bener-bener kayak, waduh, ya udah deh kalau kayak gitu. Iya, itu kacau. Itu jadiin sih. Pengalaman juga, jadiin pelajaran juga. Jadi untuk kedepannya biar lebih jelas-jelas lagi. Iya, lebih gitu jelas ya, lagi, ya. karena kan kita nggak ada tuh istilahnya manajer atau apa, kita semua yang handle berempat, bener-bener independen lah kita. Masih manage semuanya sendiri. Jadi ya untuk kedepannya mungkin ini adalah suatu pengalaman untuk menjadi pelajaran kedepannya. Tapi ya udah nggak kita bawa terlalu masuk hati lah. Walaupun kesel juga pasti. Kesel pasti dong, cuman kayak ya udah buat pelajaran aja, siapa tahu kedepannya kita harus lebih jelas nih sama orang, kerjasamanya kayak gimana, bla 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 gitu. Oke, itu salah satu dukanya. Ada lagi nggak? Mungkin bersama sesama personil kali. Kayak aku pengen banget gitu ya dengar kalian pernah ribut atau enggak gitu. Pernah. Yang paling sering ribut itu dia sama Pari. Kenapa mereka berdua? Perkara ngulik doang, ngejam dan sebagainya. Sering debat masalah ya nggak masuk lah tempo atau apa gitu-gitu. Terabas dan juga drummer ya. Setiap personil punya ego gede masing-masing. Pokoknya yang paling chill guy Doni sama Alam sih. Karena dia yang lagi ngomong pemirsa kayaknya. Enggak, sebenarnya karena apa ya? Di mana-mana di band itu yang romantis biasanya basis sama drummer. Vokalis sama gitaris. Oh gitu ya. Nah, sedangkan yang menyimpang ini si dia sama Fadi basis sama drummer. Ini debat terus, aku sama Doni tuh kayak kenapa ya? Band-band lain kayaknya basis sama drummer tuh romantis banget. Bener-bener chemistry-nya bakal nyambung, yang ini beda. Itulah uniknya kita. Iya, uniknya kita. Nggak sama yang lain. Nggak sama anti mainstream. Tapi kita nggak ada tuh istilahnya yang sampai musuhan itu nggak ada. Kita tetap satu band. Bumbu-bumbunya. Itu juga salah satu hiburan kita mungkin ya. Lihat mereka ribut adalah hiburan berarti ya. Nah ini gimana sih Bang caranya untuk tetap konsisten? Karena dari tadi kita sounding terus harus konsisten. Tapi bagaimana caranya untuk konsisten itu sendiri? Apalagi udah jalan 2 tahun, udah berapa lagunya juga udah mau launching lagi. Untuk konsisten yang pasti apa yang kalian pengen buat itu kerjain dengan niat lah, apa yang pengen kalian mulai. Niat, baik lagi niat, kayak Utari tadi pengen main gitar kan gak bisa-bisa itu karena pasti dalam pikirannya, oh gue pengen keren nih, bukan pengen bisa main kan.
Iya sih. Iya kan? Bener. Pengen jawab enggak, tapi kayak nggak mau bohong. Iya, emang bener tujuan awal kita main musik atau apa tuh pasti kita pengen Pengen keren aja kayak gitu ya. wah keren banget ya gini-gini. Ujung-ujungnya dengan belajar itu nanti kalau dengan niat kayak kita pengen lebih tahu lagi gitu. Oke. Yang pasti udah balik lagi jangan malas sih. Balik lagi jangan malas ya. Walaupun Anda sendiri malas Walaupun ya malas-malasannya dengan pola tidur mungkin ya. Oh gitu. Karena nggak boleh begadang ya Bang ya. Jadi dibilas ya. Dibilas. Ini kalau apa ngelihat 888 kayak sekarang ini, itu sesuai nggak sama visi misi atau cita-cita kalian waktu awal bentuk? Enggak sih. Aku berharapnya sesuai tadi. Kenapa nggak Tapi sesuai? alhamdulillah ya banyak audiens yang dukung gitu banyak alhamdulillah. Iya. Kenapa Ya. nggak sesuai? Maksudnya nggak sesuai ekspektasi kan? Iya. Ya karena kita mikir ya udah nggak bakal selama ini gitu. Oh, ekspektasinya nggak seramai ini. Lebih membludak lagi gitu ya. Pernah jenuh nggak sih? Ternyata membludak banget gitu pas launching kemarin sih. Pernah nggak sih kalian Apa? Jenuh? Iya jenuh kayak stuck, merasa stuck. dan kayak jenuh. Pernah kita 5 bulan atau 4 bulan ngangok-ngangok doang nggak ada kabar sama sekali. Oh iya? Itu mungkin kita lagi jenuh masing-masing. Oh jadi kayak di grupnya juga nggak ada kabar gitu? Kita nggak expect-nya 888 itu pas ngebentuk band kayak udah kita tuh band doang punya lagu gitu udah gitu. Ternyata selama itu yang kita nggak expect itu. Selama itu dan harus jaga konsisten, jaga. Wah harus. Jadi Ini kayak ya, oke kita lebih flow-nya. serius lagi nih ya gitu. Itu mungkin yang lebih sulit mempertahankan itu kali ya. Iya. Oke. Bang, tapi kan banyak nih yang punya stigma-stigma negatif terkait Pasti. dengan anak band. Pasti. Menurut abang sendiri menanggapinya seperti apa? Aku bahas general ya, nggak cuma tentang percintaan, nggak ya. Menurut abang kayak gimana? Nggak semua anak band itu jahat atau bejat enggak. Nah, itu quotes of the day pemirsa apa? Ini yang Kata-katanya ngomong, hari ini. buaya sudah enggak bercanda. Bang Alam kata-katanya hari ini. Enggak, sebenarnya stereotype lah ya bisa dibilang ya. Anak band pemain lah, anak band gini gitu. Wah enggak, anak band itu lah yang paling setia dan paling baik sebenarnya. Masa sih? Enggak, itu stereotype doang, tergantung orang-orang. Ya mungkin kalau kalian ngelihat anak band siapa Ariel itu dengan masa lalunya ya bisa jadi kalau kalian meng-compare ke situ. Coba kalian compare dengan Opik anak band juga kan? Iya betul, rock Iya, lagi dia. Rock lagi dulu. Sebenarnya itu tergantung orang-orang lah dengan stigma anak band gak bener atau gimana, nggak setuju sih kita. Banyak anak band yang bener tuh banyak banget. Tapi sempat nggak dapetin komentar kayak gitu terdengar langsung atau Oh baca? pasti dong, Oh pernah? pasti dong. Kayak gimana waktu itu Bang? Ya sering lah kayak apa ya ngomong iya anak band bla 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 gitu. Ih vokalis lagi gitu-gitu kayak lah masalahnya nih apa ceweknya nih? nih, gitu kan. Masalahnya apa nih gitu-gitu. Ternyata ya itu ceritanya kebanyakan anak-anak band yang ngomong pemain semua lah, kerjaan yang nggak bener atau apa. Nah, nggak semuanya kayak gitu. Kalau kenyataannya nggak semuanya kayak gitu ya Bang Kenyataannya ya? nggak semuanya kayak gitu. Ya, maksudnya tuh Bang Alam nggak kayak begitu, itu maksudnya kan? Ini kalau ceweknya nonton kayak, Makasih tadi. kalau ceweknya nonton kayak agak gini kalimatnya kan? Iya Pak kayak gitu. Oh begitu. Artinya ya seru ya karena bisa berkumpul bersama gitu dalam satu hobi, satu genre juga ya Bang ya. Ini semoga bisa menjadi tahun berikutnya ya. Amin, semoga konsisten lah ya. Semoga kita. konsisten, betul. Tapi kalau sekarang ini tetap sering ngumpul? Ngumpulnya sering nggak? Sering karena kita habis ini garap 2 lagu itu kan. Sering ngumpul-ngumpul. Nah, itu juga yang apa? Salah satu yang buat kita biar makin klop itu kita mewajibkan dulu ya. Berapa bulan yang lalu kita tuh setiap Senin ada fun badminton. Oh, Antar ada band. olahraganya. Antar Antar band. Oke. Cuman Alam, Doni, Dias, Pari, kita setiap badminton setiap Senin karena Doni sekarang udah sibuk, udah nggak lagi. Paling ya kita caranya nongkrong dong sih kayak setiap weekend bolehlah kita ngumpul nih, kita ngebahas apa gitu-gitu. Base campnya di rumah saya sendiri biasanya. Oh, jadi Gitu. untuk jaga hubungan baik gitu ya Bang ya. Nah, yang badminton itu pun kita ngajak teman-teman biasanya nggak kita doang. Oh, anak-anak band Bengkulu gitu, rame. Nggak, belum anak-anak. Jadi teman-temannya si Doni, teman-teman gua oke. gitu-gitu. Bawa teman-temannya disatuin. Balapan lah, balapan tuh fansnya 888. Oh, balapan itu fansnya 888. Aku pernah baca itu di mana ya waktu itu ya?
Di Simpang 5 apa ya? Oh, nama fansnya kenapa Balak 8? Nggak tahu itu. Balak 8 itu Pari, ya? itu Pari yang di sama dia yang buat. Mungkin kan kalau main gaple kalian tahu ada balak 1, balak 2, balak 3 gitu kan, yang buahnya 22 gitu, 66 gitu kan. Mereka lah yang ide balak 8 namanya, serah mereka lah. Suka-suka lah, atur-atur deh. Nah, Abang, ini kan banyak juga nih para pemirsa opini, mungkin juga anak-anak muda, masyarakat Bengkulu, yang mungkin mereka punya hobi, cuman kayak takut deh mau ngembanginnya, nggak pede, masih banyak ngerasa insecure-nya. Gimana sih caranya agar nih bisa kayak Abang dan juga teman-temannya biar berani? Pressure banget ini. Maksudnya kayak berani gitu loh, berkarya dengan hobi kalian, dengan apa yang kalian mau. Itu kan nggak semua orang bisa ya. Nah, itu gimana nih? Boleh disampaikan pesannya kepada para pemirsa opini? Itu ya? Iya, Pesan-pesannya buat teman-teman semua yang mau mulai berkarya. 1, jangan takut. Terus jangan peduliin omongan orang. Terus jangan pernah mikir kayak gimana ya kalau gua memulai karya bla bla bla, takutnya audiens nggak seneng atau gimana. Yang penting mulai aja dulu pertama. Karena karya itulah yang bisa kalian nikmatin sendiri nanti, bisa kalian tunjukkan ke teman-teman kalian, karena karya itu nggak bakal ada matinya, karena karya itu bakal abadi. Keren sekali, karya itu akan abadi. Nah, Abang terima kasih banyak ya. Terima kasih juga Utari. Karena sudah mau hadir di sini, meluangkan waktunya yang sibuk banget dan padat banget itu. Sibuk banget nih. Semoga lancar nanti launchingnya, semoga cita-cita 888 band bisa terwujud di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Awet-awet, akur-akur ya. Siap. Salam dengan personilnya yang lain, kecuali Bagong nggak usah disalam. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini hanya di TVRI Bengkulu. Aku Utari Novadini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.